Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi di mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Materi kita hari ini adalah pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Yang pertama, pengertian hak asasi manusia. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya macam-macam HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi. Contohnya, kebebasan mengeluarkan pendapat, hak untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaannya. Yang kedua, hak asasi politik. Contohnya, hak menjadi warga negara, hak untuk memilih dan dipilih, serta hak berkumpul dan berserikat. Yang ketiga, hak asasi ekonomi. Contohnya, kebebasan memilih pekerjaan, hak untuk menjual, membeli, dan menyewa. Yang ketiga, hak asasi hukum. Contohnya, hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kelima, hak asasi sosial dan budaya. Contohnya, hak untuk mendapat pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan perumahan yang layak. Yang keenam, hak asasi dan tata cara peradilan dan perlindungan. Contohnya, hak untuk mendapatkan peradilan dan perlindungan dalam penahanan, penangkapan, peradilan, penyitaan, atau penggeledahan. Hak asasi manusia dalam dasar negara. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Bagaimana Pancasila menjamin itu semua? Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Berikut adalah hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila. Sila pertama, memeluk agama dan beribadah sesuai agama yang dianut. Sila kedua, pengakuan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Sila ketiga, setiap manusia mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Sila keempat, hak yang menyampaikan pendapat dan hak berkumpul dalam kegiatan musyawarah. Sila kelima, menghormati hak-hak orang lain. Hak asasi dalam konstitusi negara terdapat pada pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia mencangkup hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak makan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Selanjutnya adalah penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini. Faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. Misalnya, sikap egoisme, rendahnya kesadaran HAM, dan sikap tidak toleran. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok untuk melakukan pelanggaran HAM. Misalnya, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan kekuasaan, kesenjangan sosial dan ekonomi. Jadi kesimpulannya adalah seseorang dengan kesadaran HAM yang tinggi akan mampu menghormati, menghargai, dan tidak semena-mena terhadap hak asasi orang lain, sehingga pelanggaran HAM akan terhindari. Kasus pelanggaran HAM. Pelanggaran hak asasi manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama, pelanggaran HAM ringan, contohnya
memaksakan kehendak kepada orang lain, meminta orang lain berpendapat dengan kita, melarang orang lain beribadah, melarang seseorang mendapat informasi atau pengajaran, melarang orang lain berpendapat. Yang kedua, pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat dibagi menjadi dua, yaitu kejahatan genosida. Kejahatan genosida yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama. Contohnya, membunuh anggota kelompok. Yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil. Contohnya, pembunuhan, pemusnahan, dan perbudakan. Selanjutnya, kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Contohnya, kerusuhan Tanjung Priok, penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti, tragedi Semanggi I, penculikan aktivis. Akibat pelanggaran hak asasi manusia, yaitu menciptakan diskriminasi dan ketidakadilan, adanya rasa dendam dan kebencian antar sesama, merendahkan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan, menciptakan kekerasan dan konflik antar sesama, menimbulkan penderitaan serta tersiksa lahir dan batin pada diri korban. Upaya penegakan HAM dalam perspektif Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara memiliki beberapa kedudukan, salah satunya sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia harus mengacu pada Pancasila dan tidak menyimpang dari ketentuan serta asas-asas yang terkandung di dalamnya. Bentuk upaya penegakan HAM dibagi menjadi dua. Upaya preventif atau pencegahan, yaitu membuat peraturan perundang-undangan HAM, membentuk lembaga pemantau dan pengawas pelaksanaan HAM, melakukan sosialisasi HAM pada masyarakat, memasukkan materi tentang HAM pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang kedua, upaya represif atau penindakan, yaitu Komnas HAM, Pengadilan Hak Asasi Manusia. Demikian penjelasan materi pelanggaran hak asasi manusia pada perspektif Pancasila. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Tetap semangat, terus belajar, dan jadilah kebanggaan orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.